Selamat siang semuanya. Yang terhormat, Ibu Gustina Elvianti, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar analisis real 1. Kami dari kelompok B5 yang beranggotakan Ahnaf Zakwan Akbari yang kebetulan berhalangan untuk hadir pada hari ini. Ada Mega Maulina, Afninda Rahmalia Hidayat, dan saya sendiri Alifia Anissa Ramadina. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang limit fungsi. Kami mengambil referensi dari buku Robert J. Bartle. Maaf, Nenda. Next. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, kami akan membacakan beberapa landasan teori yang akan kami gunakan. Kepada Mega, dipersilakan. Baik, terima kasih Alivia. Saya akan menjelaskan landasan teori yang dipakai pada presentasi kami kali ini. Yang pertama, kalian masuk ke pembahasan aja, nanti landasan teorinya kalian mundur ketika membahas, kan nanti butuh merujuk, baru merujuk ke landasan teori. Baik, Bu. Baik, yang pertama itu pembahasannya adalah limit fungsi. Pada bagian ini kita akan memperkenalkan pengertian penting tentang limit dari suatu fungsi. Gagasan intuitif dari suatu fungsi f yang memiliki limit L pada titik C adalah bahwa nilai fx dekat dengan L ketika x dekat dengan tetapi berbeda dari C. Akan tetapi kita perlu memiliki cara teknis bekerja dengan gagasan dekat dengan, dan ini dicapai dalam definisi epsilon dan delta yang diberikan di bawah. Agar gagasan limit fungsi f di titik C bermakna, maka diperlukan bahwa fungsi f yang terdefinisi pada titik-titik dekat C. Kita menekankan bahwa fungsi f tidak perlu terdefinisi pada titik C atau pada setiap titik sekitar C, akan tetapi cukup terdefinisi pada titik-titik yang dekat dengan C untuk membuat pembahasan menjadi menarik. Ini adalah alasan untuk definisi berikut. Yang pertama adalah definisi 4.1.1. Misalkan A subset dari R, suatu titik C elemen R adalah titik klaster dari A jika untuk setiap delta lebih besar dari 0, terdapat paling sedikit ada satu titik X elemen A dengan X tidak sama dengan C, sedemikian sehingga mutlak X dikurang C kurang dari delta. Atau definisi ini dikatakan kembali sebagai berikut. Suatu titik C adalah titik klaster dari himpunan A jika setiap lingkungan delta dari C sama dengan C dikurang delta, C ditambah delta. Dari C berisi di setidaknya satu titik A berbeda dari C. Catatannya, titik C mungkin merupakan anggota A atau bukan, tetapi meskipun berada di A, itu tidak menentukan apakah C suatu titik klaster dari A atau bukan. Karena secara khusus yang diperlukan adalah bahwa adanya titik-titik di lingkungan delta dari C irisan A yang berbeda dengan C, agar C menjadi titik klaster dari A. Atau sebagai ilustrasi di sini, misalkan ada garis bilangan, lalu diambil sebarang delta di sini sepanjang delta di sini, lalu terdapat C plus delta dan C dikurang delta. Lalu dikatakan titik klaster apabila memuat paling sedikit titik X di A yang berbeda dengan C. Selanjutnya, masuk ke contoh. Jika A adalah himpunan 1,2, maka A tidak mempunyai titik klaster. Premisnya ada yang tahu gak nih teman-teman apa? Gimana teman-teman, ada yang tahu? Tunjuk aja salah satu kalau nggak ada yang inisiatif. Oke, baik. Boleh, Siska?
Tahu gak premisnya apa? Premisnya itu, misalkan A itu anggotanya itu 1, 2, dan deltanya sama dengan setengah. Ya, betul. Misalkan premisnya itu, bentar. Misalkan A sama dengan himpunan 1,2 dan diambil sebarang delta sama dengan 1/2. Yang akan dibuktikannya, ada yang tahu gak teman-teman? A tidak mempunyai titik klaster. Ya, betul. Yang akan dibuktikannya adalah A tidak mempunyai titik klaster. Untuk pembuktiannya, yang pertama itu jika A adalah himpunan 1,2, dipilih 1 sebagai titik klaster dari A. Maka sehingga C sama dengan 1. Berdasarkan definisi 4.1.1, X elemen R adalah titik klaster dari A1 subset R, elemen lingkungan delta dari C sama dengan C dikurang delta, C ditambah delta. Maka, karena tadi kita sudah tahu bahwa deltanya ini sama dengan 1/2, kita masukin nih ke dalam lingkungan delta dari C sama dengan C dikurang delta, C ditambah delta. Yaitu menjadi lingkungan delta dari 1 sama dengan 1 dikurang 1/2, 1 ditambah 1/2. Lalu hasilnya yaitu lingkungan delta dari 1 sama dengan 1/2, 3/2. Nah, sebagai ilustrasinya di sini, tadi kita tahu bahwa titik C itu sama dengan 1. Dan C ditambah deltanya sama dengan 3/2, dan C dikurang deltanya sama dengan 1/2. Karena di dalam selang ini tidak terdapat X elemen A dengan X tidak sama dengan 1, maka 1 bukan titik klaster. Nah, maka dari sini dapat diketahui bahwa 1 bukan merupakan titik klaster dari A, karena terdapat delta sama dengan 1/2, sehingga lingkungan 1/2 dari 1 tidak mengandung titik A yang berbeda dari 1. Selanjutnya untuk pembuktian yang kedua, itu jika A sama dengan himpunan 1,2, dipilih 2 sebagai titik klaster dari A, sehingga C sama dengan 2. Berdasarkan definisi 4.1.1, X elemen R adalah titik klaster dari A1 subset R, elemen lingkungan delta dari C sama dengan C dikurang delta, C ditambah delta. Maka, seperti pembuktian yang pertama, deltanya kita ketahui sama dengan 1/2, dan kita substitusikan ke dalam rumusnya, yaitu lingkungan delta dari C sama dengan C dikurang delta, C ditambah delta, yaitu hasilnya lingkungan delta dari 2 sama dengan 2 dikurang 1/2, 2 ditambah 1/2. Maka hasilnya yaitu lingkungan delta dari 2 sama dengan 3/2, 5/2. Tahu sebagai ilustrasinya seperti ini. Maaf, ini titik C-nya adanya di 2 ya, jadi bukan di sini. Jadi tadi C ditambah deltanya itu 5/2 dan C dikurang deltanya adalah 3/2. Nah, karena di dalam selang ini tidak terdapat X elemen A dengan X tidak sama dengan 2, maka dari sini dapat diketahui bahwa 2 bukan merupakan titik klaster dari A, karena terdapat delta sama dengan 1/2, sehingga lingkungan 1/2 dari 2 tidak mengandung titik A yang berbeda dari 2. Selanjutnya, jadi berdasarkan pembuktian bagian 1 dan bagian 2, terbukti bahwa A tidak mempunyai titik klaster. Oke, mundur ke bagian awal lagi. Baik, Bu. Bagian pembuktian yang pertama ya, Bu? Iya. Nah, kalian jangan nulis ini, pilih 1 sebagai titik klaster dari A, jangan kayak gitu. Pilih C sama dengan 1 elemen A. Kan kita mau buktikan dia bukan titik klaster. Kalian sudah, kalau kalian nulis kayak gitu, berarti kalian sudah mengklaim 1 itu adalah titik klaster dari A. Seharusnya pilih, atau lanjut, atau langsung saja gitu. Tadi coba premisnya nulis apa? Premisnya, misalkan A sama dengan himpunan 1,2 dan delta sama dengan 1/2, Bu. Oh, deltanya jangan di sana nulisnya. Deltanya itu dipilih nanti di proses pembuktian. Ya, baik, Bu. Kemudian ke halaman berikutnya. Nah, tahap pertama itu yang kan tadi di premis sudah ditulis A-nya apa. Jadi jika A sama dengan himpunan yang isinya cuma 1 dan 2, nggak perlu tulis lagi, langsung aja ditulis akan dibuktikan bahwa 1 bukan titik klaster dari A. Baru kamu pilih delta sama dengan setengah.
Baik, Bu. Gitu aja. Ya, baik, Bu. Kemudian perhatikan setelah itu kan udah dipilih ya kan, tadi apa akan dibuktikan satu bukan titik cluster dari A. Kemudian pilih delta sama dengan setengah. Perhatikan bahwa lingkungan lingkungan setengah dari C itu adalah interval dari setengah sampai 3/2. Yang kalian hitung prosesnya itu. Kemudian ke halaman berikutnya. Oke, next. Nah, yang selanjutnya aman, yang awal-awalnya aja yang diperbaiki. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Selanjutnya, untuk pembuktian 4.1.2 akan dijelaskan oleh Afnenda. Yang tadi itu untuk titik 2 juga hal yang sama kayak gitu juga ya. Kemudian yang ke bagian poin 2i-nya itu adalah akan dibuktikan 2 bukan titik cluster dari A. Gitu. Terus pilih delta sama dengan setengah, perhatikan bahwa Pi delta C sama dengan kayak gitu. Baik, Bu. Baik, saya akan menjelaskan teorema 41.2, yaitu adalah suatu bilangan C elemen R adalah titik cluster dari himpunan A subset R jika dan hanya jika terdapat barisan dari AN di A sedemikian hingga limit barisan dari AN sama dengan C dan AN itu tidak sama dengan C untuk setiap N elemen N. Pada pembuktian kali ini, setelah ini bukannya banyak contoh lagi ya? Yang titik cluster bukan itu doang kan contohnya? Mati. 6 ya. Hanya 2 itu, Bu. Masa sih? Iya, Bu. Atau setelah ini baru ada contoh yang banyak itu yang mana? Setelah ini ya? Iya, Ibu. Oke. baik, akan saya lanjut ya, Bu. Jadi, untuk pembuktiannya ini, yang pertama, kira-kira ada yang tahu nggak nih teman-teman premis umumnya yang digunakan dari soalnya? Dari teorema ini. Premisnya, misalkan C elemen R dan A subset R. Gimana nih teman-teman? Ada yang tahu nggak premisnya? Kalau nggak ada, coba panggil aja kali ya. Mungkin Lala bisa jawab premis umumnya. Halo, terdengar gak suaraku? Iya, terdengar. Oh, premisnya misalkan C elemen R dan A subset R. Iya, betul banget, Zarifa. Makasih ya, Zarifa. Jadi, premis umum yang akan kita gunakan dari teorema 41.2 itu adalah misalkan C elemen R dan A subset dari R. Nah, untuk yang akan dibuktikannya, kira-kira ada yang tahu nggak nih, teman-teman? Akan dibuktikannya C merupakan titik cluster dari A jika dan hanya jika ada barisan AN di A dengan limit AN sama dengan C dan AN tidak sama dengan C untuk semua N elemen N. Ya, betul banget, Alfia. Terima kasih ya, Alfia. Jadi, untuk yang akan dibuktikannya ini adalah C merupakan titik cluster dari A jika dan hanya jika ada barisan dari AN di A dengan limit barisan AN sama dengan C dan AN itu tidak sama dengan C untuk setiap N elemen N. Nah, untuk pembuktiannya ini akan kita lakukan pembuktian dua arah, di mana yang kita lakukan adalah pembuktian dari arah kanan dulu, terlebih dahulu, di mana premisnya ini adalah misalkan C titik cluster di A. Lalu, yang akan dibuktikannya adalah terdapat barisan AN di A dengan limit barisan AN sama dengan C, dengan AN tidak sama dengan C, untuk setiap N elemen N. Lalu, untuk pembuktiannya, yang pertama adalah karena C adalah titik cluster dari A, maka untuk sebarang N elemen N akan terdapat lingkungan dari min 1/N, lingkungan dari 1/N dari C yang memuat paling sedikit terdapat satu titik di A yang berada dengan C. Lalu,
yang berbeda dengan C, maksudnya ya. Jadi, lalu kita lakukan dengan mencarinya itu dengan lingkungan dari 1/n dari C sama dengan barisan dari C min 1/n, C plus 1/n. Lalu didapat lingkungan dari 1/n dari C sama dengan himpunan dari n elemen n, di mana mutlak dari AN min C itu adalah kurang dari 1/n. Selanjutnya, yaitu berdasarkan teorema 2.2.2, yaitu poin bagian C, kita tahu bahwa mutlak dari AN dikurang C itu adalah bisa dari 0 dan kurang dari 1/n. Dan AN kurang dari C ini lebih besar dari min 1/n dan kurang dari 1/n. Kita definisikan dari barisan AN ini sebagai barisan dari A1, A2, dan seterusnya sampai AN. Sedemikian hingga untuk setiap n elemen n terdapat AN elemen di lingkungan 1/n dari C, dan AN itu tidak sama dengan C. Karena limit dari 1/n itu sama dengan min 1/n itu sama dengan limit barisan 1/n sama dengan 0, dengan menerapkan teorema Apit dari 4.2.7 pada ketaksamaan 2, kita peroleh limit dari barisan AN dikurang C sama dengan 0. Kemudian, dengan menggunakan teorema 3.2.3, diperoleh 0 itu sama dengan limit dari barisan AN dikurang C, lalu 0 itu bisa kita keluarkan, jadi 0 itu sama dengan limit dari barisan AN dikurang limit barisan C. Kita dapat 0 itu sama dengan limit dari barisan AN dikurang C, maka limit dari barisan AN ini sama dengan C. Terbukti, jika C itu adalah titik kumpul di A, maka ada barisan di AN, di A, dengan limit barisan AN sama dengan C, yaitu untuk AN itu tidak sama dengan C, dan untuk setiap N elemen N. Untuk selanjutnya, yaitu ke halaman awalnya. Baik, Bu. Ibu, untuk teorema Apit. Mundur lagi ke bagian awal pembuktian arah kiri kanan. Iya, baik, Bu. Oke. Karena C adalah titik klaster dari A, maka untuk sembarang N, coba di pembuktian. Iya, Bu. Oke, maka C adalah titik klaster dari A, maka untuk sembarang N elemen N akan terdapat lingkungan 1/n dari C ini nggak usah pakai terdapat. Coba C dikatakan titik klaster dari A, definisinya apa tadi? Balik ke definisi. Awalnya, Bu, 4.1. Jadi, untuk C elemen dari R ada titik klaster dari A itu jika untuk setiap dari delta lebih besar dari 0, terdapat paling sedikit ada satu titik dari X elemen A, dengan X itu tidak sama dengan C, sedemikian hingga mutlak dari X min C itu kurang dari delta. Gitu, Bu. Yang terdapat itu titiknya atau lingkungannya? Kalau kamu kan tadi nulis untuk setiap N elemen N terdapat lingkungan 1/n dari C. Harusnya berbeda titiknya konsepnya, iya. Artinya berapapun deltanya, titik X itu pasti kita punya. Kalau yang kamu tulis, ada lingkungan yang punya titik X yang berbeda dengan C, itu kan beda kasus. Iya, Bu. Kalau padahal yang multi-cluster itu mau sesempit apapun si lingkungannya, pasti ada titik X yang berbeda dengan C, titik X di A yang berbeda dengan di C, sehingga si X itu ada di lingkungan delta. Berapapun sempit dan berapapun lebar si deltanya. Tapi kalau yang kamu tulis tadi, balik ke yang kamu tulis. Iya, Bu. Ini, Bu. Nah, kalau yang kamu tulis, ini
lingkungan yang memuat titik X itu kayaknya tertentu gitu, bukan sembarang hanya untuk delta tertentu. Padahal kan deltanya sembarang. Jadi seharusnya maka untuk sembarang n elemen n, lingkungan seper n C nggak ada kata terdapatnya. Oh, jadi langsung ya Bu, paling sedikit ada satu titik. Iya, akan terdapatnya nggak ada. Maka untuk sembarang n elemen n berlaku lingkungan atau langsung aja. Maka untuk sembarang n elemen n, lingkungan seper n dari C memuat nggak ada yang lagi kan, memuat paling sedikit satu titik di A yang berbeda dengan C. Oke, baik Bu. Nanti akan diganti. Oke, silakan dilanjutkan. Baik, Bu. Iya, jadi selanjutnya yaitu adalah pembuktian dua arah dari kiri, yaitu di mana premisnya ini dari arah kanan ke kiri, yaitu ya, untuk premisnya yaitu adalah misalkan ada barisan dari AN di A dengan limit barisan dari AN sama dengan C dan AN itu, di mana AN-nya itu tidak sama dengan C dan untuk setiap N elemen N. Untuk yang akan dibuktikannya yaitu adalah C titik klaster dari A, yaitu untuk setiap delta lebih besar dari 0, terdapat X elemen A dengan mutlak dari X min C lebih besar dari 0 dan X min C, mutlak dari X min C-nya itu kurang dari delta. Untuk pembuktiannya, yang pertama yaitu ambil sembarang delta lebih besar dari 0 karena limit dari barisan AN sama dengan C, maka berdasarkan definisi 3.1.4 terdapat K dari delta elemen di N. Sehingga jika N lebih besar dari sama dengan dari K delta, maka mutlak dari AN dikurang C sama kurang dari delta. Karena AN itu tidak sama dengan C, untuk setiap N elemen N, maka ada mutlak dari AN dikurang C itu lebih besar dari 0 dan kurang dari delta untuk setiap N lebih besar sama dengan K. Lalu, untuk mutlak dari AN dikurang C itu lebih besar dari 0 dan kurang dari delta untuk setiap N lebih besar sama dengan K. Karena setiap delta lebih besar dari 0, terdapat AN elemen di A, elemen A dengan mutlak dari AN dikurang C lebih besar dari 0 dan kurang dari delta. Maka dapat disimpulkan bahwa C adalah titik klaster dari A. Contoh berikut menekankan bahwa titik klaster dari suatu himpunan mungkin atau mungkin bukan milik himpunan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai example dari 4.1.3 poin A, di mana isinya adalah untuk interval terbuka dari A1, di mana interval terbukanya adalah 0,1, setiap titik dalam interval tertutup dari 0,1 merupakan titik klaster dari A1. Perhatikan bahwa titik 0 dan 1 merupakan titik-titik klaster dari A1, tetapi bukan termasuk dalam A1. Semua titik dari A1 merupakan titik klaster dari A1. Lanjut, untuk premisnya, kira-kira ada yang tahu nggak nih teman-teman? Premis untuk pembuktian ini. Premisnya, misalkan A1 sama dengan interval terbuka 0, Iya, betul Zarifa. Jadi premisnya adalah misalkan A1 itu adalah interval terbuka dari 0,1. Lalu untuk yang akan dibuktikannya nih teman-teman, ada yang tahu nggak? Gimana teman-teman? Ada yang tahu nggak yang akan dibuktikannya apa? yang akan dibuktikannya setiap titik dalam interval tertutup 0,1 merupakan titik klaster dari A1, yaitu untuk setiap C elemen interval tertutup 0,1 dan untuk setiap delta lebih besar dari 0 terdapat X elemen A1 dengan mutlak X min C itu besar dari 0 dan kecil dari delta. Iya, terima kasih Zarifa. Betul yang dikatakan Zarifa, yaitu yang akan dibuktikannya adalah setiap titik dalam interval tertutup dari 0,1 merupakan titik klaster dari A1, yaitu untuk setiap C elemen di interval tertutup dari 0,1, untuk setiap delta lebih besar dari 0, terdapat X elemen di A1 dengan mutlak dari X min C-nya ini lebih besar dari 0, dan mutlak dari X min C-nya ini kurang dari delta. Untuk pembuktiannya,
kita misalkan ambil sembarang dari delta lebih besar dari 0 dan C elemen dari interval tertutup dari 0,1. Perhatikan untuk lingkungan delta C. Ambil sembarang, nggak perlu kita misalkan lagi. Oh, langsung ambil sembarang ya, Bu? Iya. Iya, baik. Jadi kita lakukan ambil sembarang delta dari lebih besar dari 0 dan C elemen dari interval tertutup dari 0,1. Kita perhatikan lingkungan delta dari C sama dengan barisan dari C min delta, C plus delta. Berdasarkan teorema 2, interval dari C min delta, C plus delta. Berdasarkan teorema 2.4.8, yaitu jika X dan Y adalah sebarang bilangan real di mana X kurang dari Y, maka terdapat bilangan R elemen di Q. Sedemikian sehingga R itu lebih besar dari X dan kurang dari Y. Terdapat X elemen R sehingga X itu lebih besar dari C min delta dan X itu kurang dari C plus delta jika C-nya itu sama dengan 0. Maka terdapat X elemen di A1 dengan X-nya itu lebih besar dari 0 dan X-nya itu pasti kurang dari delta. Lanjut, jika C1, maka di sini terdapat X elemen di A1 dengan X-nya itu pasti 1 dikurang delta dan X-nya itu lebih besar dari 1 min delta dan X-nya itu kurang dari 1. Jika kita ambil C-nya itu elemen dari interval terbuka dari 0,1. Maka di sini kita terdapat dari X elemen di A1 dengan X-nya itu lebih besar dari C min delta dan X-nya itu kurang dari C plus delta. Karena untuk setiap C elemen di interval tertutup dari 0,1 dan untuk setiap delta lebih besar dari 0, terdapat X elemen di A1 dengan mutlak dari X min C itu lebih besar dari 0 dan mutlak dari X min C-nya itu kurang dari delta. Maka di sini terbukti bahwa setiap titik pada interval tertutup dari 0,1 merupakan titik klaster dari A1. Lanjut, untuk example 4.1. Lanjut, coba ilustrasi gambarnya seperti apa yang itu? Pandang yang kasusnya kalau C-nya 0, C-nya 1, dan C-nya di interval terbuka 0, 1, nah titik X-nya berada di mana? Baik, Bu. Sebentar ya, Bu. Jadi untuk gambarnya mungkin saya buat Jangan yang spidol, ngambilnya yang pen itu terlalu lebar. Iya, baik, Bu. Sebentar, Bu. Coba kamu pakai pen warna lain, selain warna biru, terus sekarang taruh C-nya, pandang C-nya sama dengan 0 dulu. Oh iya, baik, Bu.
Seperti itu, Bu. C sama dengan 0 di sini, Bu. Oke, terus gambarkan lingkungan deltanya. Deltanya itu di luar ya, Bu, di sini, Bu. Ya, definisi lingkungan delta apa? C min delta, koma C plus delta, Bu. Di sini, Bu. Itu Seperti ini, Bu, gambarnya, Bu. Untuk C min delta yang mana? C plus delta yang mana? Itu kamu delta atau huruf D itu? Atau do? ini delta, Bu, agak susah nulisnya, Bu. Ini jadinya ini C min delta, yang ini adalah C plus delta, Bu. Betul ya? Nah, X elemen A yang ada di lingkungan itu berarti di mana posisinya? X elemen A1 yang ada di lingkungan tersebut. Coba taruh ininya mana? Kan dia lingkungan, taruh ininya dong, taruh kurung intervalnya. Emang interval tutup kalau lingkungan? Enggak sama dong jaraknya itu kamu nulis kayak gitu. Coba kamu bikin yang baru aja yang lebar, coba 0 dan 1-nya dilebarin. Ini saya hapus dulu kali ya, Bu. Boleh atau tulis di atas juga boleh. Coba ini layarnya dimundurin dulu, kan ini masih C0 sampai 1 ya. Sorry, C-nya kan masih sama dengan 0. Iya, Bu. Layar slide-nya disesuaikan. Ini saya gambar di bawah ya, Bu. Ya. Kamu naruhnya di gambar yang putih di bawah aja, biar nanti nggak, kalau kamu pindah slide, kamu nggak perlu ngapus. Nah, dipanjangin aja dari ujung kanan ke ujung kiri, 0 sampai 1-nya. Satunya digeser kanan lagi, nanti terlalu mepet itu. Kamu bikin lingkungannya dulu, baru kamu namain. Ya 01 tuh nggak usah lah dikasih kurung intervalnya, kurung lingkungan aja yang perlu. Kan kita udah tahu posisinya 0 dan 1.
Oke, interval yang ujung kiri itu di titik berapa? Oke, kalau kita punya C-nya sama dengan 0, nah itu kan yang kamu kasih lingkungan itu kan adalah lingkungan delta dari, coba dikasih ke atasnya itu lingkungan berapa itu, kamu kasih kurung perawal tapi kebalik posisinya, kurung perawal rebah. Atau saya bantu deh. Nah, yang ini apa namanya ini? Yang ini. Yang dari sini ke sini itu apa namanya? Area apa? Interval lingkungan delta dari 0, Bu. Ini adalah lingkungan delta dari Dari 0. 0. Oke. Titik X yang ada di A1 tapi ada di lingkungan ini yang mana? Yang ada di garis biru ini yang mana posisinya? Yang ini, Bu. Dari sini, Bu. Titik X elemen A1 tapi ada di garis biru. Kamu di kiri. Di situ, Bu. Emang ada X itu, sorry, A1 itu emang dari mana ke mana? Oh iya, yang lebih besar dari 0, Bu. Oke, A1 kan ini tadi ya, ini adalah A1. Iya, Bu. Nah, sekarang kalau si C-nya ada di 1, berarti slide-nya pindahin dulu. Sekarang kamu bikin lingkungan, jangan pakai, berarti pakai spidol yang warnanya selain yang telah muncul. Nah, itu yang X-nya ada di A1 dan juga ada di lingkungan delta dari 1 di mana? Oke, saya bantu nulis, terus sekarang kamu bikin lingkungan untuk sembarang X yang ada di dalam interval 0 sampai 1. Seperti itu, Bu. Itu bukan X itu. Kamu punya C dulu. Ini bikin intervalnya lagi, Bu. Ya kamu punya C dulu. Kan tadi kan C-nya sama dengan 0, terus C-nya sama dengan 1. Sekarang C-nya sembarang titik di interval 0 sampai 1. Kamu punya C dulu, bukan punya X dulu. Kamu punya C, terus punya delta, baru nyari X-nya. Nah, terus buat lingkungan delta dari si C.
Nah, X-nya bisa ada di mana? X-nya bisa ada di kiri, bisa ada di kanan kan? Selagi di kiri Iya, dia Bu. di antara, selagi masih di antara di kiri paling mentok, boleh nggak si X-nya ada di sini? Kalau seandainya deltanya saya ambil delta saya ambil segini. Nah, X-nya boleh berada di mana? Di sini, Bu. Titik 0, Bu. Ya, kalaupun deltanya lebar banget, yang penting masih ada X kan di antara 0 dan si X, si C Iya, kan? Bu. Iya, Bu. Bisa ada di sini. Atau di sebelah kanan. Yang pasti dia X-nya ya ada di dalam lingkungan si interval tersebut. Oke, silakan kamu ulang jelaskan ke temannya sambil tapi kamu jelasinnya dari ilustrasi gambar. Ya, baik, Bu. Jadi, di sini untuk jika C-nya itu sama dengan 0, maka dari interval terbuka dari 0 ini adalah C min delta, di mana ininya C plus delta untuk lingkungan dari deltanya itu sama 0. Di mana titik X-nya itu adalah di sini, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya adalah lingkungan delta dari 1, maka C-nya itu sama dengan 1, kita lakukan interval terbukanya dari sini. Sampai sini didapat X-nya itu yang hijau ini. Lalu untuk lingkungan dari delta satunya itu adalah C min deltanya di sini, C min deltanya itu di sini, dan yang untuk C plus deltanya ada di bagian ini. Lalu untuk yang lingkungan dari delta C, jika C-nya itu adalah elemen dari 0, interval terbuka dari 0,1, gambarnya yaitu di sini untuk titik C-nya itu di tengah-tengah ini, dan X-nya itu bisa di kanan atau di kiri dari ini. Interval terbuka dari C min delta dan C plus delta. Begitu juga kalau kita ambil deltanya lebar kan? Iya, Bu, bisa di kanan kiri, Bu. X-nya. Lanjutin. Ini boleh saya hapus ya, Bu? Ini saya hapus ya, Bu, gambar. Baik, yang kedua yaitu example dari 4.1.3, poin B, yaitu adalah suatu himpunan berhingga tidak memiliki titik klaster. Kira-kira di sini teman-teman ada yang tahu nggak nih premisnya apa? Ingat kalau himpunan berhingga apa sih definisinya? Satu himpunan dikatakan berhingga kalau apa? Menurut definisi di bab 1. Himpunan berhingga itu yang memiliki batas, Bu. Itu sifat. Kalau dia berhingga, dia memang terbatas, tapi kan bukan, kalau definisinya bukan itu. Apa di bab 1, satu himpunan dikatakan berhingga kalau apa? Terdapat suatu bijeksi dari coba buku batalnya bab 2, bab 1. Iya, baik, Bu. Saya keluarkan dulu ya, Bu. Ini. Sebentar ya, Bu. Ininya PPT belum bisa dikeluarkan. Landasan tadi nambah nggak kamu? Nulis nggak definisi himpunan berhingga? Tidak, Ibu. Kalau nggak nulis berarti ditambahkan nanti.
Kamu define, tulis saja finite, nanti kan ketemu itu. Masih? Belum? Enter lagi? Nah, di 1.3, apa tuh definisinya? Poin C bilang apa itu? Himpunan S dikatakan berhingga kalau poin C bilang apa itu? Untuk poin C itu bilang suatu himpunan dari S dikatakan berhingga jika himpunan tersebut kosong atau memiliki n elemen. Untuk beberapa n itu elemen dari n. Nah, berarti kalau tadi himpunan kamu namakan apa? Dinamakannya A2, Bu. Oke, apa artinya A2 itu himpunan berhingga? Berarti A2 itu gimana? Saya tunjukin premis di PPT-nya kali ya, Bu ya. Ini Bu, himpunan dari A2-nya itu adalah himpunan dari A1, A2, A3, dan seterusnya sampai AN, Bu. Kenapa bisa kamu misalkan begitu? Berarti kamu misalkan A itu isinya berapa unsur? Isinya bisa dari 1, 2, 3, dan seterusnya gitu, Bu. Yang saya tanya berapa unsur dalam kasus seperti itu? Yang kamu tulis Bu. Bu. N. Berapa? N. Ya, berarti kamu menjelaskannya seperti itu. Misalkan A2 itu berisi N unsur, dan isinya adalah gitu. Baik, Bu. Jadi premisnya itu misalkan A2 itu adalah himpunan dari A1, A2, A3, di mana isinya itu bisa dari 1, 2, 3, atau juga dari N. Jangan gitu. Misalkan A2 adalah himpunan dengan N unsur. Dan misalkan kita tulis A2 itu isinya adalah A1, A2, A3, dan seterusnya sampai AN. Oh iya, Bu. Jadi misalkan A2-nya itu adalah berisi dari N unsur, di mana A2-nya itu adalah himpunan dari A1, A2, A3, dan seterusnya sampai AN. Ini saya lanjut ya, Bu. Ya, lanjutkan. Yang akan dibuktikannya, kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak? Apa yang akan dibuktikannya? Mungkin langsung aja kali ya lanjut. Yang akan dibuktikannya itu adalah himpunan A2 tidak memiliki titik klaster, yaitu untuk setiap C elemen di A2 terdapat delta lebih besar dari 0, sehingga untuk setiap X elemen di A2 dengan X itu tidak sama dengan C, berlaku mutlak dari X min C itu lebih besar dari delta. Pembuktiannya, ambil sembarang C elemen A2, dan misalkan D itu barisan dari AI, AJ sama dengan mutlak dari AI, min AJ, pilih delta sama dengan min dari himpunan D barisan dari AI, J, maka untuk setiap X elemen dari A2 dengan X tidak sama dengan C berlaku mutlak X min C lebih besar dari delta, atau X bukan merupakan elemen dari lingkungan epsilon C. Dapat disimpulkan terbukti bahwa himpunan A2 tidak memiliki titik klaster. Selanjutnya, tuliskan ilustrasi gambarnya kayak apa?
Tanpa mengurangi keumuman, misalkan di ilustrasinya itu adalah A1, A2, A3 itu berurut. Dibikin lebar aja, nanti terlalu sempit kamu susah. Atau untuk ilustrasi kan ini buat ilustrasi ya, ilustrasi misalkan A-nya itu isinya cuma sampai 5 gitu. Ada A1, A2 sampai A5. Nah, berarti DI yang kamu notasikan sebagai DAI AJ itu yang mana? Kalau kamu gambar kayak gitu, secara kasat mata nggak kelihatan mana yang paling pendek. Kan A1, A2, A3, A4, A5 itu nggak mesti sama jaraknya. Oke, ini adalah ilustrasi kalau titiknya ada berapa ini. Ini ilustrasinya ada 5, Bu. Ini kamu masih ada, masih kamu taruh di ujungnya. Sampai AN maksud saya, Bu. Kan ilustrasi itu terserah, mau ilustrasi itu buat contoh doang. Sampai tahingga. Sampai A5, Bu. Ya berarti setelah A5 nggak usah digambarkan lagi. Ini nanti tulis ilustrasi ya, bukan ilustrasi itu. Ilustrasi itu cuma contoh doang. Ini adalah ilustrasi. Nah, kalau kayak gini berarti yang paling, nah DAI AJ ini yang mana tuh maksudnya? Kalau dari interval sini, ini namanya apa ini? Ini, Bu, lingkungan delta dari A2, Bu. Bahasa kamu sesuaikan dengan pembuktian. Lingkungan delta dari A2 juga salah. Ini panjang ini dari sini ke sini apa ini namanya? Interval, Bu. Interval apa? AI. Interval dari AI kurang AJ, Bu. AI AJ-nya berapa? A1 sama J-nya itu 2, Bu. Notasinya apa? Notasinya itu, Bu, D dalam kurung barisan dari I, AJ. Di mana D-nya itu A1, A2. Tidak semua yang ada kurungnya itu dibaca barisan ya. D itu dari, kalau kamu belajar graf itu dari distance, itu adalah jarak dari AI ke AJ dibacanya. DAI AJ itu notasi dari jarak dari AI ke AJ. Nanti notasi apa ini? D? Jarak dari AI, AJ, Bu, di mana AI-nya itu adalah A1 dan AJ-nya itu adalah A2. Langsung spesifik aja, berarti jarak dari? Dari A1 ke A2, Bu.
Ini adalah jarak tadi A1 ke A2. Terus kalau yang ini, Kalau yang itu jarak dari A2 ke A3, Bu. terus kalau yang ini, Itu jarak dari A3 ke A4, Bu. terus kalau dari sini, Jarak dari A4 ke A5, Bu. oh. Kalau dari sini, Ini dari A1 ke jarak dari A1 sampai A5, Bu. oke, pokoknya kalau jarak dari sembarang titik. Nah, kira-kira dari semua ini kan banyak kemungkinan ya, bisa kita bikin juga dari jarak A1 ke A4, A1 ke A3, A1 ke A2, kemudian A2 ke A1, A2 ke A3, A2 ke A4, A2 ke A5, A3 ke A1, A3 ke A2, A3 ke A4, A3 ke A5, kemudian A4 ke A1, A4 ke A2, A4 ke A3, dan A4 ke A5, kemudian begitu juga A5 ke A1, A5 ke A2, A5 ke A3, dan A5 ke A4. Nah, yang paling pendek gimana dalam yang ilustrasi ini? Dari A3 ke A4, Bu. Minimum dari DAI aja berapa? Jarak dari A3 ke A4, Bu. Jarak dari A3 ke A4. Berarti kita ambil di sini berapa deltanya? Untuk kasus yang ini. Pilih delta sama dengan kan tujuannya tadi akan dicari delta, sehingga jarak X dikurang C besar dari delta untuk sembarang X yang ada di A2. Min himpunan dari A3,A4, Bu. Jarak dari A3,A4. Berarti deltanya dipilih sebagai jarak dari A3 ke A4. Iya. Nah, coba kita perhatikan. Apa yang belum keluar warnanya? Kuning, biru muda, hijau, hijau belum keluar. Oke, berarti delta yang bisa kita ambil adalah sepanjang ini. Nah, coba kalau kita lihat pandang titiknya di A3, sepanjang ini. Ada nggak titik selain A3 di interval yang hijau itu? Ada? Ada, Bu. Ada nggak? Ada, Bu. A4. A4-nya kan dia interval buka ini, bukan interval tutup. Berarti tidak ada ya, Bu? Tidak ada. Kemudian saya pindahin yang tadi itu, saya pindahin ke sini juga yang hijau. Ada nggak titik selain A2, A2 kecil, titik di A2, selain A2 kecil di interval yang hijau? Tidak ada juga, Bu. Tidak ada. Oke, ini saya hapus deh biar. Oke, terus saya pindahin lagi titiknya. Oke. Terus sekarang saya pandang si A1. Kan dia harus kita lihat untuk sembarang titik kan? Nah, sekarang ini. Di interval yang biru, ini asumsinya yang biru ini panjangnya selebar yang ini ya. Asumsinya walaupun anggap saja ini sama panjang gitu ya.
Ada nggak titik selain A1 yang ada di interval yang warna biru? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Berarti si A1 bukan titik cluster. Yang tadi kan A3 bukan titik cluster, karena nggak ada selain titik A3 yang ada di interval yang hijau tadi. Kemudian A2 juga bukan titik cluster, karena tidak ada titik selain A2. Titik X di A2 besar yang berbeda dengan si A2 kecil di dalam lingkungan yang ini. Begitu juga dengan ini, tidak ada titik di A2 yang berbeda dengan si A1. Tadi begitu juga dengan A4, di sini, ya yang ada di interval ini ya cuma si A4 sendiri. Begitu juga kalau kita pindahkan ke sini, yang ada di dalam lingkungan si ini, si delta ini, cuma si A5. Nggak ada titik lain, titik A2 besar selain A5 yang ada di sini. Maka setiap titik di sini bukan titik cluster. Jadi ini yang dimaksud dengan pembuktian ini. Nanti itu di makalah tambahkan ya ilustrasinya. Iya, Bu. Nanti pakai gambar, Bu. Oke, silakan dilanjutkan. Baik, Bu. Baik, selanjutnya yaitu example 4.1.3, poin C, di mana isinya adalah himpunan tak hingga N tidak memiliki titik cluster, di mana premisnya ini, kita lanjut aja, misalkan A3 itu adalah himpunan dari N, di mana N itu elemen N, sama dengan untuk A3-nya itu adalah himpunan dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Untuk yang akan dibuktikannya adalah himpunan A3 tidak memiliki titik cluster, yaitu untuk setiap C elemen dari A3 terdapat delta lebih besar dari 0, sehingga untuk setiap X elemen di A3 dengan X tidak sama dengan dari C, berlaku mutlak dari X min C lebih besar dari delta. Untuk pembuktiannya, ambil sembarang C elemen A3, karena selisih antara dua bilangan asli yang berbeda paling kecil adalah 1, maka kita pilih deltanya itu sama dengan 1. Kemudian, untuk setiap X elemen dari A3 dengan X tidak sama dengan C, berlaku mutlak dari X min C lebih besar sama dengan delta. Dan kata lain, X-nya itu bukan elemen dari lingkungan delta dari C. Dengan demikian, terbukti bahwa himpunan A3 tidak memiliki titik cluster. Lanjut, example 403. Apa? Kenapa, Bu? Maaf, kurang. Kamu pakai Bartol aja biar nggak bolak-balik ini slide-nya. Bartolnya aja yang dibuka. Saya buka Bartol, Bu. Hmm. Baik, Bu. Saya cari dulu. Tuh halaman PDF-nya coba yang 31417 itu diganti dengan 109 kayaknya. Di bawah kan ada 146, 147, itu kamu ganti dengan 109, dia ada di sekitaran itu. Yang di kirinya aja yang kamu ganti, jangan semuanya. Nah, berarti setelah itu berarti nggak jauh-jauh setelah ini. Nah, ini definisinya apa? Jika dia cluster point kalau terlalu mundur ini. Kamu terlalu maju, ini mundurin. Baik, Bu. Sebentar. Kan tadi di 411. Nah, dia itu kalau titik cluster kalau apa? Jarak dari X ke C itu kurang dari atau kurang dari sama dengan? Kurang dari, Bu. Kurang dari delta. Berarti negasinya apa? Lebih besar, Bu, dari delta. Atau besar sama dengan? Lebih besar, Bu. Sama boleh nggak? Kalau untuk negasinya? Boleh ya, Bu. Berarti yang tadi itu besar sama dengan, bukan besar dari delta, besar sama dengan. Oh iya, Bu. Baik, Bu. Lanjut ke PPT, Bu. Materi ini langsung.
Ini nanti diperbaiki besar dari sama dengan yang tadi juga. Tadi kamu nulisnya apa di bagian yang B? Yang bagian B, Bagian A dan B tadi nulisnya apa? Pokoknya ini nanti Bu, besar aja Bu. ini masih besar dari, berarti nanti ini diperbaiki. Harus ada sama Iya dengan. Bu. Soalnya Baik kan Bu. tadi yang ilustrasi itu kan tadi ngambilnya sama dengan. Kayak tadi itu kan tadi jarak tadi kan dari A4 ke A5 kan? Tadi yang paling kecil apa tadi? Dari A3 ke A4 ya tadi. Iya Bu. Nah, jarak dari A3 ke A4 berapa? Kan sebesar, ini kan jaraknya berapa? A3 kurang A4 berapa? Ini kan sebesar A3 A4. Kan ini sama dengan delta ini, bukan besar dari delta jaraknya. Kalau mau pakai cuma besar dari doang, berarti ini terhitungnya dia titik cluster. Karena tandanya sama dengan. Baik Bu, nanti kita ganti Bu. Saya lanjut ya Bu. Jadi selanjutnya yaitu example 4.1.3 poin D yaitu isinya adalah himpunan dari A4 di mana himpunannya itu adalah satu. Yang N tadi gimana? Yang C? Gimana Bu? Tadi yang C jawabannya gimana? Deltanya dipilih berapa? Kenapa delta dipilih 1? Karena ini Bu, selisih antara dua bilangan aslinya yang berbeda paling kecil itu adalah 1 Bu. Ini dari 2 sama 1. Kalau 3 ke 1 kan 3. Ya, karena jarak dari dua bilangan asli paling pendek itu kan 1 kan? Iya Bu. Itu untuk dua buah bilangan asli yang berurutan. Kalau dia tidak berurutan, maksudnya dia tidak berdekatan, ya pasti jaraknya lebih dari 1. Kayak 2 ke 3 jaraknya 1, tapi dari 1 ke 3 itu jaraknya sudah 2 gitu ya. Jadi delta yang bisa diambil itu adalah 1. Iya Bu. Makanya ini juga harus besar sama dengan, soalnya kalau kamu ambil besar, jarak dari 2 ke 3 berapa? Tadi? 1 Bu. 1 ini kan sama dengan delta. Kalau kamu cuma nulis ini doang, ini belum memenuhi ini. Berarti dia titik cluster kalau kamu cuma nulis begini. Makanya harus besar sama dengan, karena dalam kasus ini kan dia sama dengan. Oke, lanjutkan. Baik Bu. Lanjut, untuk pembuktian untuk example dari 4.3 bagian D, yaitu himpunan A4, di mana himpunannya itu ada 1 per N, di mana N elemen N hanya memiliki titik 0 setiap titik clusternya. Tidak ada satupun titik di A4 yang merupakan titik cluster dari A4. Untuk premisnya yaitu misalkan A4, di mana himpunan dari 1 per N, itu adalah N elemen N, sama dengan himpunan dari 1, 1 per 2, 1 per 3, 1 per 4, 1 per 5, dan seterusnya. Untuk yang akan dibuktikannya, yaitu adalah 0 adalah titik cluster dari A4, titik cluster A4, dan tidak ada satupun titik di A4 yang merupakan titik cluster dari A4. Untuk pembuktiannya, bagian pertama yaitu pembuktian 0, bahwa 0 adalah titik cluster dari A4. Premisnya adalah misalkan C sama dengan 0, maka yang akan dibuktikannya adalah 0 adalah titik cluster A4, yaitu untuk setiap delta lebih besar dari 0, terdapat X elemen A4 dengan X-nya itu lebih besar dari 0 dan X-nya itu kurang dari delta. Untuk pembuktiannya, ambil sembarang delta lebih besar atau sama dengan 0 dengan menggunakan korelasi 2.4.5, jika delta lebih besar sama dengan 0, terdapat N delta elemen N sedemikian hingga 1 per N delta lebih besar dari 0 dan kurang dari delta. Karena untuk setiap delta lebih besar sama dengan dari 0, terdapat 1 per N delta elemen di A4 dengan 1 per N delta itu adalah besar dari 0 dan kurang dari delta. Maka terbukti 0 merupakan titik cluster dari A4. Korelasi 245 itu apa? Korelasi 245 itu terdapat N delta sedemikian hingga elemen dari N, Bu. Ya, terdapat N delta elemen N sedemikian sehingga apa? Sedemikian hingga 1 per N delta itu lebih besar dari 0 dan kurang dari delta. Oke.
Yang pembuktian keduanya adalah pembuktian bahwa tidak ada satupun titik di A4 yang merupakan titik klaster dari A4. Premisnya misalkan 1/n elemen dari A4 adalah sebarang, maka yang akan dibuktikannya adalah titik dari 1/n bukan merupakan titik klaster dari A4, yaitu A4 irisan dari lingkungan delta 1/n dikurang himpunan 1/n sama dengan himpunan tak kosong. Pembuktian himpunan kosong. Pembuktiannya, pilih delta sama dengan mutlak dari 1/n dikurang 1/n plus 1, maka ada 4, maka A4 irisan dari lingkungan delta 1/n dikurang himpunan 1/n sama dengan tak kosong. Karena A4 irisan dari lingkungan delta 1/n dikurang himpunan dari 1/n merupakan himpunan-himpunan kosong, maka titik 1/n bukan merupakan titik klaster dari A4. Karena 1/n diambil sebarang, terbukti bahwa tidak ada satupun titik di A4 yang merupakan titik klaster dari A4. Coba. Selanjutnya, Jangan lanjut dulu. Karena A4 diiris lingkungan V delta 1/n dikurang himpunannya yang isinya cuma 1/n merupakan himpunan-himpunan kosong. Emang himpunannya banyak? oh iya, ini agak salah nulis, Bu. Maksudnya merupakan himpunan kosong, bukan himpunan-himpunan, Bu. Oke, dicoba. Oke, terus coba ilustrasi. Iya, Bu. Sebentar ya, Bu. Himpunan A4 itu nilai maksimumnya berapa? Himpunan maksimumnya itu tahi nggak, Bu? Masa tak hingga? Oh iya, 1/n, Bu. Maksimum, yang saya tanya kan maksimum. Berarti maksimum cuma ada 1. Paling besar berapa nilainya? 1, Bu. Ya udah berarti tulis titik ujungnya dulu. Klik paling besar. Paling besar berarti dia ada di paling kanan. Kamu taruh aja di ujung interval, jangan di sana naruhnya. Di ujung garis. Dia punya titik minimum nggak kira-kira? Ada nggak titik paling kecilnya? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Oke. Oke, titik pertamanya adalah 1. Titik keduanya berapa? 1/2, Bu. Coba ditulis 1/2 di mana? Jangan. Jangan nanti terlalu rapat. Kamu nanti 1/4 terlalu rapat loh ke sana. Mending kamu jarakin ke setengah. Kan dia makin rapat soalnya itu semakin ke kiri. Jangan terlalu ke kanan. Kalau kamu terlalu ke kanan, ini kan skalanya harus benar kamu nulisnya. Terus 1/3 ada di mana?
Emang sepertiga lebih besar dari setengah? Kamu ubah saja itu posisi setengah dengan sepertiga. Seperempat? Itu jarak sepertiga ke setengah dengan sepertiga ke seperempat kayak sama itu. Seharusnya kan lebih rapat. Coba. Kamu skalanya yang benar, kamu tadi 1 sampai setengah, kamu kasih jarak berapa itu? Jarak dari seperempat ke setengah dengan setengah ke 1 atau setengah 3/4 itu kan nggak sama. Terus tengahnya kamu geser ke kanan dikit gitu, biar agak ini skalanya agak beneran. Sepertiga dengan seperempatnya dikasih jarak lagi itu. Seperempat tuh di sini seharusnya. Enggak, Deng. Di sini seperempat, seharusnya di sini seperempat. Berarti sepertiga, anggap aja di sini sepertiga. Berarti seperlima ada di mana? Masa jarak dari seperempat ke seperlima lebar, selebar seperempat ke setengah? Sepertiga itu seharusnya lebih dekat ke seperempat dibandingkan ke setengah. Kan dia itu intervalnya jaraknya makin lama makin kecil. Kalau kamu kan itu dari 1 ke setengah lebar, terus dari setengah ke sepertiga dengan sepertiga ke seperempat sama. Seharusnya kan itu dari sepertiga ke seperempat lebih sempit. Dan seperempat ke seperlima juga lebih sempit. Jangan terlalu mepet, nanti kamu harus naruh seperlimanya lebih kecil dari itu lagi. Oke. Kalau N-nya saya ambil 1, berarti deltanya kamu ambil berapa? Kan saya membuktikan bahwa 1 bukan titik cluster. Kenapa? Karena apa? Terdapat delta sama dengan apa? Karena tidak terdapat delta lebih besar dari 0. Kok tidak terdapat? Harus terdapat. Karena terdapat delta lebih besar dari 0, Bu. Deltanya berapa? Kan harus dipilih. Kalau untuk menyatakan bukan titik cluster, nilai deltanya harus dicari. Berapa deltanya? Deltanya 1, Bu. Kamu sesuaikan dengan pembuktian kamu dong.
Kalau deltanya sama dengan 1, ya semua titik di A4 ada di sana, di lingkungan delta itu. Bukan titik klaster dong, dia definisi. Kan kamu cari delta sehingga lingkungan delta itu tidak memuat titik di A4 selain 1. Berapa deltanya mungkin? Kalau 1/n, Bu. kan dia lebih spesifik N-nya berapa? Kan ini saya mau menyatakan bahwa satu titik bukan titik klaster, berarti deltanya berapa saya pilih? 1/2. Sehingga apa? Untuk setiap X elemen A4 dengan X tidak sama dengan 1 berlaku apa? Kan saya ambil di sini. Nah, kan titik di A4 itu ada setengah, sepertiga, seperempat, dan seterusnya. Berapa itu jarak dari si X ke A1 berapa jaraknya? X-nya kurang dari delta, Bu. Kurang dari delta. Emang jarak dari setengah ke 1 berapa? Kan X itu bisa setengah, sepertiga, seperempat, seperlima, dan seterusnya. Berapa jaraknya ke 1? Paling pendek jaraknya berapa? Paling pendek 1/2, Bu. Terus berikutnya? 1/3, 1/4, sampai 1/5. Berarti jaraknya itu jaraknya akan bisa sama dengan setengah, kan? Iya, Bu. Terus kalau 2 bukan titik klaster, kenapa? Dapat delta berapa? Karena dia nggak termasuk dalam ini ya, Bu. A4. Karena kita ambil 1/n. Sorry, bukan 2 maksud saya, setengah. Berapa delta yang dipilih? Kan kalau titiknya adalah 1, yang saya pilih deltanya adalah setengah. Setengah itu sendiri adalah jarak dari 1 ke setengah. Sepertiga ya, Bu? Saya ambil deltanya sama dengan sepertiga. Yang saya pilih dari sepertiga, yakin? Iya, Bu. Kalau saya ambil sepertiga, titik sepertiga bisa masuk loh. Dari setengah ke sepertiga kan pasti melewati sepertiga. Nanti ada sepertiga dong di lingkungan itu. Itu deltanya berapa saya pilih? Coba deh, kalau 1 saya pilih segini, clue-nya adalah segini saya pilih. Sorry, tadi saya ambil pakai warna biru. Nih, kalau X-nya 1 atau si C-nya 1, maka si delta yang saya ambil adalah segini. Biar nggak ada titik di A4 yang masuk ke sini, kan nggak ada lagi. Titik di A4 yang ada di lingkungan ini kan cuma ada si 1 doang. Atau perkataan lain adalah kalau X itu elemen A4, atau A4 yang setelah saya kurangi si 1, kalau diiriskan dengan lingkungan setengah dari si 1, itu adalah himpunan kosong. Nah, sekarang saya ambil titiknya adalah setengah. Berarti berapa paling lebar saya bisa mengambil lingkungan delta dari setengah? Biar nggak ada titik di A4 yang masuk ke interval tersebut, ke lingkungan tersebut. Berapa paling lebar lingkungannya? Di kiri harus mentok di mana? Kalau kanan kan nggak boleh melewati 1, kalau kiri nggak boleh melewati berapa? Nggak boleh melewati 1/3 ya, Bu?
Nah, berarti berapa itu? Berarti paling segini kan? Berarti berapa deltanya? Nggak boleh melewati 1/3. Berarti ini berapa ini panjangnya ini? Dari 1/3 ke setengah berapa jaraknya? Jarak dalam notasi matematika itu apa notasinya? Tadi kan adalah D, kalau dalam orang graf nulisnya itu adalah gini. Jarak dari 1/3 ke setengah. Ini tadi apa rumusnya? 1/6, Bu. Notasi matematikanya cara menghitung jarak gimana? Notasi matematikanya jarak dari 1/3 ke setengah itu apa notasi matematikanya? Selain ini. Selain distance. Pakai apa? Kamu tadi nulis pembuktian cuma sekedar nulis atau tidak, cuman asal nyalin atau gimana sih? Itu kalian membuktikan itu, kalian boleh aja nyontoh kelas lain, yang penting kalian paham gitu. Jangan sekedar nyontek terus tapi nggak paham apa yang ditulis. Jarak dari 1/3 ke setengah apa notasi matematikanya? Silakan ditulis, itu saya mau cari charger dulu. Mutlak dari 1/3 kurang 1/2, Bu. Lanjutin tulis. Coba itu yang tadi lanjutin, yang setengah bukan titik cluster karena terdapat delta sama dengan berapa? Delta emang boleh negatif? Delta boleh negatif? Nggak boleh, Bu. Berarti deltanya berapa? Kan ini deltanya berapa itu? 1/6, Bu. 1/6, Bu. Sebelum itu tadi dari mana? Dari 1/3 kurang 1/2. Iya, Bu. Sedemikian sehingga berlaku apa? Untuk setiap X elemen A4 dikurang setengah berlaku apa? Jarak dari X ke setengah berapa? 1/6, Bu. Kan X-nya sembarang. X-nya elemen A4 tapi tidak boleh setengah. Berarti X-nya bisa 1/3, 1/4, bisa 1, bisa 1/5, dan seterusnya. Berapa jaraknya paling pendek? Kan yang paling pendek berapa jaraknya itu? 1/3, Bu. Masa 1/3?
Yang paling jarak paling pendek itu adalah dari 1/6, Bu. 1/6. Berarti lebih besar sama dengan dari 1/6 ya, Bu. Dan itu tadi yang kita pilih sebagai si delta kan? Atau dalam bahasa lainnya apa? Ini berarti, atau bisa juga dibilang bahwa A dikurang setengah, diiriskan dengan si lingkungan 1/6 dari setengah berapa jadinya? Nah, ini lingkungan ini kita iriskan dengan yang ini. Sorry, saya hapus dulu. Oke. Oke, yang ini, yang biru, saya iriskan dengan ini yang biru tanpa setengah gitu ya, berarti ininya yang nggak masuk. Yang biru dulu, lingkungan setengah ini, terus saya iriskan dengan lingkungan dengan A2, A4, berarti yang merah. Saya iriskan dengan yang ini, tapi si setengahnya nggak masuk. Oke. Di sana ada nggak titik di irisan tersebut? Berarti kan irisannya ini. Ada nggak titik di A4 yang berada di situ? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Berarti sama dengan apa dia ini? Gunan kosong kan? Nah, begitu juga dengan, makanya tadi rumusnya coba tadi ke halaman berikutnya. Terus, bukannya itu. Berarti ini kamu mundur ini. Halamannya maju, jangan mundur. Itu kamu mundur loh, kelihatan itu, dari 30 ke 29. Nah, makanya tadi kamu pilih delta, kecepatan. Nah, makanya tadi ini dipilih deltanya gini kan, karena tadi ketika kita ngeliat di 1, ternyata titik yang kita pilih itu ini. Nih, kalau 1, ternyata deltanya segini nih. Nilai mutlak 1 dikurang setengah. Kemudian ketika titiknya setengah, ternyata deltanya adalah ini. Nilai mutlak dari 1/3, ini kan 1/3 kurang setengah, ini kan sama saja dengan setengah dikurang 1/3. Secara umum, kalau kita punya 1/n, yang kita pilih, deltanya itu berapa? Ini. Berarti kita pilih deltanya adalah nilai mutlak 1/n dikurang 1/n plus 1. Karena yang ini pasti, kan ini kan, kalau si A4 ini kan dia semakin ke kiri semakin rapat. Kalau ini adalah N, ini adalah N plus 1. Kan yang paling rapat berarti ini kan yang paling kecil. Ya udah, berarti ketika dia ada di N, pilihlah deltanya itu adalah 1/n dikurang 1/n plus 1. Jadi kalian jangan sekedar nyontek saja di A5, kalian juga harus paham, bikin sendiri ilustrasinya. Jadi ketika saya tanya, kalian ngerti. Jangan sekedar lancar presentasi, terus kalian nggak dapat apa-apa, yang rugi kalian sendiri. Kalian tuh belajar harus untuk diri sendiri, bukan untuk saya. Silakan dilanjutkan. Baik, Bu. Jadi lanjut, untuk eksempel dari 4.1.3 poin E, yaitu isinya adalah jika I sama dengan interval tertutup dari 0,1, maka himpunan A5 itu adalah I irisan dari Q yang memuat bilangan rasional dalam I sama dengan interval tertutup dari 0,1 berdasarkan teorema 2.4.8
bahwa setiap titik di I adalah titik klaster dari A5. Untuk pembuktiannya, premisnya adalah misalkan I-nya itu sama dengan interval tutup dari 0,1 dan A5 itu adalah I irisan dari Q, maka yang akan dibuktikannya adalah setiap titik dalam I merupakan titik klaster dari A5, yaitu untuk setiap C elemen dari I, dan setiap delta lebih besar dari 0, terdapat X elemen A5 dengan mutlak dari X min C-nya itu lebih besar dari 0 dan kurang dari delta. Untuk pembuktiannya, ambil sembarang delta lebih besar dari 0 dan C elemen di I. Kita tulis rumusnya itu lingkungan dari delta C sama dengan C min delta, C plus delta. Maka berdasarkan teorema 2.4.8 terdapat X elemen R sehingga X itu lebih besar dari C min delta dan X-nya itu kurang dari C plus delta jika C sama dengan 0. Maka terdapat X elemen A5 dengan X-nya lebih besar dari 0 dan X-nya kurang dari delta. Jika C sama dengan 1, maka... Bacanya, jangan kecepatan. Coba balik dulu ke 248. Eh, Ini kan kamu bayangkan kalau kamu yang jadi pendengar terus orang baca secepat itu, kamu paham nggak? Oh iya, baik Bu, maaf Bu. Berdasarkan teorema 2.4.8 terdapat X elemen R sehingga dulu di Bartolnya. Oh, buka lagi. Atau kalau ada di landasan teori, ke landasan teori aja. Ini kan dihafalin, coba ini. Ini adalah PDF-nya halaman 176. Coba di landasan teori tadi nulis nggak? Nah. Ini Bu, teorema 2.4.8 yaitu jika X dan Y adalah sebuah bilangan real di mana X lebih kurang dari Y, maka terdapat bilangan R elemen Q sehingga sedemikian hingga R itu lebih besar dari X dan R-nya itu kurang dari Y. Oke. Balik lagi, tadi ke halaman PDF-nya tadi berapa? 176. Berarti terdapat X elemen Q, tadi 248 bilang kan, lebih spesifiknya. Ya, Bu. Bukan sekedar R saja, lebih spesifiknya dia Q. Ya, berdasarkan teorema 2.48 terdapat X elemen Q sehingga X itu lebih besar dari C min delta dan X-nya itu kurang dari C plus delta jika C sama dengan 0. Maka C sama dengan 0 itu titik dulu, jeda dulu, kamu langsung nyambung. Oh ya Bu, C sama dengan 0. Maka terdapat X elemen dari A5 dengan X lebih besar dari 0 dan X-nya itu kurang dari delta. Lalu jika C-nya sama dengan 1, maka terdapat Y elemen dari A5 dengan Y-nya itu lebih besar dari 1 min delta dan Y-nya itu kurang dari 1 plus delta. Nah, tapi kan kita butuhnya yang kalau Y-nya besar dari 1 plus delta, berarti dia nggak ada di I dong. Tadi I-nya apa? Intervalnya 0 sampai 1 bukan sih? Iya, Bu. Interval tutup dari 0,1, Bu. Berarti Y elemen A5-nya lebih spesifik, dia ada di interval 1 sampai min delta, dan kayak yang tadi lagi, coba ilustrasi gambarnya kayak apa? Saya bantu deh biar cepat. Coba tadi soalnya apa? I-nya adalah 0 sampai 1, interval tutup. Iya, Bu. Oke, ini adalah I, kemudian oke, tadi kalau C-nya sama dengan 0. Ini sekarang saya ambil ini C. Berarti intervalnya kan ini kan? Iya, Bu. Jadi ini adalah min delta dan ini plus delta. Plus delta, iya, Bu. Karena C kan 0. Berarti kan ini C. C min delta kan berarti min delta aja. C plus delta ya delta. Berarti X-nya ada di mana ini kalau C-nya sama dengan 0? Di antara 0 sampai plus delta, Bu. Oke, di sini anggap aja ada di sini. Sekarang saya pindah ke berikutnya kalau C-nya sama dengan 1. Berarti Y-nya berada di antara 1 sampai min delta, Bu. Atau min 1 sampai delta gitu ya. Ini adalah ini min delta yakin? Ini adalah 1 kurang delta kan? Ini adalah 1 plus delta. Kan C-nya 1. Iya, Y-nya ada di antara? Y-nya di antara 1 dan 1 min delta. Ini 1 aja yang ini. Terus sekarang saya ambil C itu sembarang titik di antara 0 dan 1.
Terus saya bikin lingkungannya, saya bikin lingkungannya di dalam 0 dan 1, mau saya bikin lebar juga boleh, kan itu sembarang. Berarti Y-nya bisa saya pilih di mana? Y-nya bisa di antara 0 dan 1 ya, Bu. Mau ditaruh di kiri, atau ini Z ya? Mau di kiri Z. boleh, mau di kanan boleh, mau di sini boleh. Kalau yang ini pitanya berarti diambil yang di sini boleh. Kalau dia sampai sini ya, kalau di sini juga boleh. Iya, Bu. Oke, lanjutnya. Selanjutnya yaitu jika C elemen dari A5, maka terdapat Z elemen dari A5 dengan Z itu lebih besar dari C min delta dan Z itu kurang dari C plus delta. Karena untuk setiap C elemen I dan untuk setiap delta lebih besar dari 0, terdapat X elemen A5 dengan mutlak dari X min C itu lebih besar dari 0 dan mutlak dari X min C itu kurang dari delta. Maka terbukti bahwa setiap titik pada I merupakan titik klaster dari A5. Selanjutnya untuk Jangan lanjut dulu. Oke, tadi kalian kayaknya belum menjelaskan deh, apa sih artinya nilai mutlak X min C itu besar dari delta? Besar dari 0. Ini artinya apa? Kalau saya punya X, boleh nggak X-nya saya tulis sama dengan C kalau jaraknya lebih besar dari 0? tidak, Bu. Kita punya C dulu. Boleh nggak X-nya saya tulis sama dengan X? Tidak boleh, Bu. Ya, itu artinya ya untuk menyingkatkan, tadi kalau definisi titik cluster tadi apa coba? Jadi X-nya itu nggak boleh sama, coba definisi titik cluster. Jika suatu titik C elemen R adalah titik cluster dari A. X tidak sama dengan C. Berarti X tidak sama dengan C itu, X tidak sama dengan C itu ekuivalen dengan menyatakan bahwa jarak dari X ke C itu besar dari 0. Nah, maka kan dia apa? Dia X tidak sama dengan C dan jarak dari X ke C itu kecil dari delta. Nah, dua kata ini, X tidak sama dengan C dan jarak dari X ke C kecil dari delta, ini bisa kita ringkas menjadi jarak dari X ke C itu harus besar dari 0 dan kecil dari delta. Yang ini menyatakan bahwa X tidak sama dengan C. Yang ini menyatakan bahwa si X itu ada di lingkungan delta C. Oke, untuk yang berikutnya kan udah masuk ke limit ya, masuk ke limitnya hari Selasa aja. Soalnya nanti kan contoh latihan soal juga soalnya terkait limit kan ya? Iya, Bu. Biar nggak kepanjangan belajar hari ini, nggak efisien juga kalau kuliah terlalu lama. Ditutup dulu, dilanjut hari Selasa. Oke, Bu. Baik, Bu. Ya, nanti dipahami dulu ya, nanti sebelum presentasi, jangan sekedar nyalin apa yang sudah dipresentasikan oleh kelompok lain, terus kalian cuma sekedar nyalin, terus baca. Jangan gitu, harus pahami. Ingat, belajar untuk diri sendiri, bukan untuk cari nilai gitu. Iya, Kalau Bu. kalian maksudnya supaya presentasinya bagus, terus kalian nanti ketika konsepnya nggak duduk di kalian, nanti ujian nggak bisa. Soal konsep kuantitatif, kalian nggak bisa ngerjain. Baik, Bu. Ini saya kembalikan ke Alivia. Baik. Sekian presentasi dari kelompok B5. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah berpartisipasi. Dan terima kasih juga kepada Ibu Yanti telah mengoreksi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.